semua dapat berkumpul di Google Meet kali ini dalam rangka acara webinar parenting dengan tema peran orang tua dalam penggunaan gadget di era pandemi. Oke, sebelum memulai acara, kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karisma Aulia Putri, saya mahasiswa UPI Kampus Cibiru angkatan 2019. Oke, di sini ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman? Mungkin dari Teh Lisa ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, karena Teh Lisa terkendala sinyal mungkin ya, kita lanjut saja. Di sini saya akan membacakan susunan acara dalam acara kita ke depan. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada pematerian, lalu ada sesi tanya jawab, lalu ada penutupan, dan yang terakhir ada sesi dokumentasi. Oke, di sini saya bersama dengan moderator kita yang luar biasa, ada Teh Alza Nada Safa. Halo Teh Alza. Halo Teh Karisma. Gimana kabarnya nih Teh Alza? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap Teh Alza? Siap, sudah dong. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja mulai acara kali ini dan akan dipimpin oleh moderator kita. Silakan Teh Alza. Baik, sebelum acara selanjutnya, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah bisa bergabung pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk pemateri, Teh Dina sudah siap? Siap Teh Alza. Kita mulai saja ya. Teh Alza bisa dimulai sekarang? Iya, bisa Teh. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi webinar dengan tema peran orang tua di era pandemi dalam pendampingan menggunakan gadget. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di era pandemi yang mau nggak mau kita harus ikhlaskan dulu dengan gadget. Yang awalnya mungkin kita berpikir ya udahlah pandemi nggak akan lama, kayaknya juga cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nanti juga anak-anak bisa segera kembali ke aktivitas normalnya. Nah ternyata udah berapa tahun nih, mau 2 tahun ya kita di era pandemi, berarti kita nggak bisa lagi hanya sekedar mengikhlaskan ada beberapa pengelolaan yang akhirnya memang perlu kita lakukan karena kita nggak mau ini keburu kebentuk bukan hanya jadi sekedar kebiasaan tetapi jadi gaya hidupnya. Nah, karena kita kan pengen meskipun pandemi anak-anak terpapar gadget lebih banyak, tapi anak-anak tetap punya gaya hidup yang sehat. Itu yang sebenarnya mau kita upayakan secara jangka panjang sehingga mengelola gadget di masa pandemi ini jadi sesuatu yang ayo kita mulai mengupayakan bisa terjadi di keluarga kita gitu ya. Nah, memang ayah, bunda, kakak pandemi ini membuat pusing gitu ya dimanapun dan membuat rumit gitu ya cara pembelajaran kita. Banyak anak-anak yang terpapar gadget sekarang lebih banyak. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa anak berusia 8-19 tahun ini menghabiskan 7,5 jam di depan gadget streaming gitu ya.
untuk hiburan. Jadi ini di luar sekolah online. Anggaplah misalnya sekolah online ini ada yang 3 jam, 6 jam. Anak-anak ini ada di depan gadgetnya selama 7,5 jam. TV itu biasanya 4,5 jam, dan yang lainnya untuk handphone atau jenis lainnya. Nah, kita tahu lah ya, nggak perlu dibahas secara dalam ya, ragam akibat dari penggunaan gadget yang kita semua tahu tidak sering dibahas juga kan di lingkungan sekitar gitu ya. Ada yang secara fisik, ada yang ngaruhnya ke tidur, ke pola tidur, ada yang ngaruhnya ke emosi, ke agresif yang lainnya, dan emosi anak menjadi tidak stabil, meledak-ledak, contohnya karena game atau lainnya ya. Dan anak bisa kehilangan fokus. Ini adalah 4 hal besar yang kalau gadgetnya nggak kita kelola, ini akan berdampak lumayan ke anak-anak gitu ya. Nah, secara fisik pastinya nyata. Saya sendiri ngerasa ini ada masalah nih. Setelah 1 atau 2 tahun saya di depan layar gitu ya, nyaris dari pagi sampai sore, sampai malam, saya lihat kamera itu kan warna hijau kuning gitu lah, kayak ya mulai gak enak gitu kan, agak sedikit juling gitu lah. Nah, ini akibat 1 tahun, 2 tahun gitu ya, hanya di depan layar. Kita pun terdampak sebagai orang dewasa, yang apalagi ke anak gitu ya, yang lagi sedang masa pertumbuhan. Nah, kalau memungkinkan, sambil dicek gitu, kakak-kakak gitu ya, sekalian yang punya adik, kesehatan matanya bisa nih dicek, coba dibawa ke dokter mata, adakah pengaruh yang sudah mulai berasa setelah 1-2 tahun anak memainkan gadget gitu ya. Karena banyak kasus anaknya nggak ngeluh, tapi ternyata ketika diperiksa dia sebenarnya ada masalah. Nah, atau minusnya nambah atau jadi ada minus gitu kan. Ini kalau misalnya ditangani segera akan lebih mudah untuk diperbaiki nantinya. Nah, ke tangan juga pastinya ngaruh gitu ya. Saat kita scrolling handphone, jempol sampai ke permukaan tangan, nanti bisa juga sampai ke bahu gitu ya, nggak enak, pegel gitu kan, kita kaku juga di area sana. Kalau misalnya sering dilakukan refleksi, itu juga akan ngaruh ke keseluruhan tubuh lainnya gitu. Namun dari semua hal ini, yang paling perlu kita jaga di anak-anak kita adalah terkait dengan postur. Karena postur ini akan mempengaruhi bagaimana mereka ke depannya. Kalau mereka sekarang sudah terbiasa untuk jadi bungkuk, atau terlalu banyak nunduk, sehingga ada orang yang bilang anak-anak sekarang tuh jadi kayak punduk-punduk unta gitu ya, karena sering nunduk. Nah, itu tuh akan mempengaruhi postur. Postur akan mempengaruhi kesehatan yang lebih jauh lagi. Jadi kita juga perlu aware gitu ya, tadi terkait dengan mata, postur anak ketika berhadapan dengan gadget. Tidur ya selanjutnya. Ini juga dipengaruhi sebagai hal yang matter impact gitu ya. Ketika anak terlalu banyak terpapar gadget, kualitas tidurnya biasanya buruk, jadi tidur sih tapi nggak nyenyak gitu. Dan bangun-bangun tuh jadinya rungsing karena tidurnya terasa nggak nyaman, atau waktu tidurnya jadi terbatas gitu ya. Harusnya tidurnya itu 10 jam, ini jadi 6 jam. Nggak mau dia diajak tidur, sayang, lagi asyik main game gitu ya, lagi kepotong, kayaknya tuh masih ke bawah-bawah mimpi gitu ya.
sehingga tidurnya itu jadi terbatas. Nah, efeknya ketika lagi belajar online sama ibu, bapak, atau kakak sekalian, mereka itu jadi ngantuk di siang hari gitu. Nah, terus nanti akhirnya kepromesaan secara akademik nantinya mengurangi pemahaman mereka gitu tentang pembelajaran yang dilakukan secara online. Kalau secara agresi, ini juga sudah ada penelitiannya ketika mereka terlalu sering terpapar agresi atau gadget di video game gitu ya. Ini juga meningkatkan emosi mereka yang juga semakin meledak-ledak gitu. Kondisinya jadi mudah marah gitu kan, jadi enggak stabil emosinya ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kalau secara fokus jelas gitu ya, kita sudah bisa bayangkan anak-anak karena sering berhadapan dengan gadget yang penuh dengan warna, penuh dengan animasi, penuh dengan suara, ketika akhirnya menghadapi pembelajaran online, dia nggak sebegitu tertarik gitu ya, nggak begitu, udah jadi bosan gitu jatuhnya, mudah gelisah, akhirnya nggak fokus karena pelajaran membosankan gitu, dan nggak ngerti pembelajaran yang dilakukan. Ini adalah ragam impact dari yang bisa terjadi pada anak akibat gadget gitu ya. Namun kita juga perlu ingat satu hal ini, kakak sekalian gitu ya, terkait dengan orang tua di era pandemi ini. Jadi orang tua di masa pandemi ini kan nggak gampang ya. Saya mendampingi adik saya gitu yang kelas 1 SD gitu. Jadi kakak di masa pandemi ini bukan hal yang mudah. Kita perlu menyesuaikan ragam peran kita yang lain, karena ya anak-anak terus-terusan ada di rumah yang menuntut perhatian kita gitu kan. Ada yang kan sebagai parental brain out gitu. Ketika orang tua di masa pandemi ini merasakan lelah yang luar biasa, bahkan 35% rasa kesulitan dijalankan selama masa pandemi. 35% 5% ini berarti dari 100 orang tua mengatakan saya tuh kesulitan mendampingi anak di masa pandemi ini. Gimana sih caranya bikin anak saya mau disiplin, gimana sih caranya biar anak saya bisa belajar online, gimana sih caranya biar anak saya akhirnya juga terampil dalam mengelola gadget. Nah, 35 dari 100 orang tua menyatakan bahwa itu kesulitan gitu ya. Dan 71% orang tua, berarti 71 dari 100 orang tua khawatir dampak jangka panjang dari pandemi ini untuk anak saya itu apa ya gitu. Kayaknya bakal berdampak buruk deh. Nah, kekhawatiran orang tua ini, rasa gagal yang orang tua rasakan dalam mendampingi anaknya, ingin menguras energi mentalnya orang tua, sehingga hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan ketika berinteraksi dengan anak, kita tuh udah keburu capek gitu ya, karena kita udah keburu nggak ada tenaga, karena tenaganya habis dengan segala kekhawatiran dan perasaan gagal. Saya itu tadinya nggak mau anak saya terpapar gadget bu, tapi sekarang jadi terpapar gadget, tapi sekarang jadi banyak banget daripada sebelumnya. Saya tuh pengennya berhasil full dampingi anak saya belajar di rumah, tapi saya tuh harus sambil ngambil kerja gitu kan. Hidup saya juga banyak yang perlu saya selesaikan, banyak keluhan-keluhan dari berbagai orang tua yang banyak dikeluhkan gitu ya. Nah,
Teh Dina. Oke, maaf ya. Tadi akan berdampak terhadap bagaimana kita mendampingi anak kita gitu ya, sehingga sebelum masuk ke hal-hal yang lebih teknis mengenai gimana sih caranya ngajarin anak menggunakan gadget dengan bijak, kita perlu sadar gitu ya, dengan segala emosi yang sedang kita rasakan sebagai orang tua, dan menyelesaikan itu dulu gitu di dalam diri kita. Memang siapapun itu di masa pandemi ada beberapa hal yang pada akhirnya perlu kita ikhlaskan dulu gitu ya. Tadinya nggak mau anak terpapar gadget, ya pada kenyataannya tidak memungkinkan gitu ya. Nah, gimana sih peran orang tua di sini gitu ya? Nah, langsung saya paparkan gitu ya. Untuk mencegah dampak negatif terhadap gadget dan terhadap tumbuh kembang anak, sebaiknya orang tua memberikan batasan waktu pada anak dalam menggunakan gadget sehingga tidak terjadi ketergantungan gitu. Nah, kan zaman sekarang apalagi ada gitu ya gadget yang sudah otomatis disetting waktu jam berapa waktunya kita memperbolehkan anak untuk bermain gadget ataupun hal lainnya. Nah, saya harapkan gitu ya memberi saran kepada orang tua untuk menggunakan fitur pintar dari ponsel gitu, agar si anak bisa tahu waktu dan tidak kecanduan gadget. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, ya Alza. Terima kasih Teh Dina atas penyampaian materinya. Untuk acara selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Yang bertanya langsung saja ya, on mic. Oke, di sini ada Teh Lisa sama Teh Rehan nih, Teh Alza yang raise hand. Boleh mau Teh Lisa dulu atau Teh Rehan dulu? Oke, mungkin langsung saya ambil alih aja ya. Pertanyaannya itu dari Teh Lisa dan Teh Rehan gitu ya. Mangga Teh Lisa dulu nih untuk memaparkan pertanyaannya. Ya boleh Teh Lisa untuk memaparkan pertanyaannya karena tadi Teh Alzanya terkendala jaringan mungkin ya, tapi sekarang sudah ada. Halo Teh Alza. Baik, sebelumnya saya terima kasih. Halo, Teh Karisma. Ya oke, kita kembalikan lagi ke Teh Alza ya. Silakan Teh Alza. Terima kasih Teh Karisma. Sebelumnya maaf terkendala sinyal. Baik, untuk Teh Lisa boleh dimulai untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya Lisa Nur Fitriani, izin bertanya, bagaimana peran orang tua yang efektif dan ampuh agar anak tidak kecanduan gadget? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Lisa. Langsung saya jawab aja atau ditampung dulu, Teh Alza? Boleh langsung dijawab Teh Dina. Oke, bagaimana gitu ya peran orang tua yang efektif dalam penggunaan gadget terhadap anak gitu ya Teh Lisa? Ya, Oke. Nah, salah satu yang bisa diterapkan gitu ya, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, salah satu cara agar anak itu nggak kecanduan gitu ya, nggak terlalu ketergantungan terhadap gadget. Yang pertama itu bisa menggunakan fitur pintar dari ponsel, di mana si orang tua itu mengaktifkan gitu ya, di mana jam memainkan HP, di mana jam tidur gitu. Jadi saat jam tidur si anak tidak bisa membuka HP gitu.
Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu upaya untuk peran orang tua dalam pendampingan menggunakan gadget. Karena kalau kalau misalnya gitu ya, kita mengambil ponsel dari si anak gitu ya, caranya itu merupakan cara yang tidak efektif. Karena kita sadar gitu ya, kita hidup di era digital. Kita tidak bisa memisahkan antara gadget dengan kehidupan kita gitu. Jadi mau nggak mau orang tua harus tetap gitu ya, harus tetap apa berperan penting dalam penggunaan gadget. Salah satunya dengan cara yang sudah saya paparkan tadi. Seperti itu, Teh Lisa. Untuk Teh Lisa, jawabannya sudah cukup. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Lisa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Melva. Halo Teh Melva, ada? Ada izin bertanya ya, usia berapakah idealnya anak diajarkan browsing via Google atau YouTube, terutama yang penggunaannya sebagai media belajar atau riset? Nah, padahal kan Google atau YouTube itu ada syarat usia penggunaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Melva. Saya ulangi ya pertanyaannya. Usia berapakah idealnya anak diajarkan browsing via Google atau YouTube, terutama yang penggunaannya sebagai media belajar, padahal Google atau YouTube ada syarat usia penggunanya. Untuk Teh Dina, apa bisa jawab sekarang atau? Bisa, Teh. Oke, berapa sih patokan anak untuk kita ajarkan gadget gitu ya? Sebenarnya gitu ya, di era pandemi sekarang gitu, menurut psikolog juga tidak ada patokan khusus untuk anak untuk memberikan HP terhadap anak gitu ya. Tetapi ada juga yang bilang usia ideal anak diberikan HP gitu, ada yang bilang 12 tahun, ada yang 14 tahun gitu ya. Tetapi semakin lama kita mengajarkan anak terhadap handphone itu semakin baik menurut saya, karena pembelajaran offline tuh lebih efektif juga, dan anak tidak tahu tentang gadget, game online dan sebagainya. Jadi menurut saya gitu ya, yang efektif tuh usia berapa? Yang efektif tuh usia saat kita sudah saat kita percaya anak kita tuh sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, agar kita juga tidak terpikirkan bahwa anak kita tuh takut menyalahgunakan gadget yang telah kita kasih gitu. Seperti itu, Teh Alza dan Kalisa. Baik Teh Dina, terima kasih atas jawabannya. Untuk Teh Melva, apakah sudah cukup dengan jawaban Teh Dina? Sudah, Teh Alza. Terima kasih Teh Dina atas jawabannya. Baik, Teh sama-sama. Untuk selanjutnya ada Teh Rehan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Kamilanisa, izin bertanya. Bagaimana dengan gawai sebagai media belajar? Apakah ada syarat khusus pemilihan aplikasinya? Apakah ada ketentuan umur? Terima kasih. Baik Teh Rehan, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana dengan gawai sebagai media belajar? Apakah ada syarat khusus pemilihan aplikasinya? Apakah ada ketentuan umur? Baik, untuk Teh Dina, untuk jawabannya. Oke. Semua aplikasi gitu ya, semua aplikasi yang saya tahu gitu, yang mungkin saya juga tidak terlalu pasti gitu ya, ada batasan usia saat menggunakannya, usia 17 tahun ke atas. Nah, gimana kalau misalnya aplikasi pembelajaran juga harus menggunakan batas umur 17 tahun ke atas? Di sini
peran penting orang tua dalam pendampingannya gitu ya. Kita memerlukan orang tua, kita memerlukan peran orang tua untuk mendampingi anak saat memulai aplikasi yang sedang dia akan jalankan gitu ya, yang diperintah oleh pihak sekolah. Misalnya kita membuat Google Classroom gitu ya, anak-anak zaman sekarang pakai Google Classroom. Nah, saat login itu kan nggak bisa ya, anak-anak mengkonfirmasi bahwa usia mereka sudah mencukupkan gitu. Nah, di sini kita perlu gitu ya pendampingan orang tua. Contohnya, Mah tolong dong peran orang tua menggantikan posisinya untuk login gitu kan, agar orang tua juga kan jadinya tahu, oh anak saya menggunakan identitas saya untuk login media pembelajaran seperti itu. Baik, Dina, terima kasih atas jawabannya. Untuk Terehan, apakah sudah cukup dengan jawaban Dina? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Oke, acara selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Dina. Kesimpulannya adalah dalam mendampingi penggunaan gawai pada anak usia dini, yaitu adanya pengetahuan mengenai manfaat maupun resiko penggunaan gawai pada anak, sehingga menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya mendampingi saat anak bermain gawai. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan Teh Karisma. Oke, terima kasih Teh Alza telah memandu sesi pematerian kita kali ini. Luar biasa sekali ya Teh Dina pemateriannya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Teh Dina bermanfaat bagi kita semua gitu. Jadi kita itu katanya harus aware gitu teman-teman. Kita harus aware terhadap mata, postur yang dimiliki oleh anak gitu. Jadi orang tua juga harus bisa hati-hati gitu ya. Orang tua juga bisa memakai tadi apa katanya fitur pintar gitu ya di HP anak agar bisa disetting oleh orang tua kapan mereka bisa memakainya, kapan mereka bisa tidak memakainya, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Teh Dina Zozia dan Teh Alzanada yang telah memberikan pematerian dan memandu sesi pematerian kita kali ini. Alhamdulillah kita telah di akhir acara. Mungkin kita sebelum kita tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Oke, kita dokumentasi dulu ya. Oke, sebentar. Oke, yang mau on cam boleh on cam ya. Kita mulai ya, sebentar. Oke, bentar ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Teh Dina, Teh Alza, dan peserta-peserta webinar kali ini. Semoga peserta di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, acara kali ini saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya Karisma Aulia Putri sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.